Jadi mari kita mulai ya praktiknya. Saya kali ini untuk Bu Ahmad dan Pak Edi, saya minta ambilkan 3 sampel ya, 3 sampel. Iya, Master. 3 sampel itu terdiri dari yang pertama itu tetangga, ya tetangganya Bu Ahmad, tetangganya Pak Edi. Yang kedua itu salah satu tokoh spiritual yang Pak Edi dan Bu Ahmad kagumi. Tapi tidak perlu sebutkan nama ya, tidak perlu sebutkan nama. Cukup sebutkan dalam hati saja. Untuk tokoh spiritual ini, begitu juga tetangga juga. Nah, yang terakhir itu saya sendiri sampelnya. Jadi tolong saya minta baik itu Bu Ahmad dan Pak Edi menyebutkan, tapi tidak perlu disebutkan pakai suara ya, sebutkan saja dalam hati. Iya, Master. Sebutkan begini, kamu pembohong gitu. Coba sebutkan ke 3 orang itu. Terakhir saya gitu, tapi dalam hati ya. Pertama sebutkan dulu ke tetangga, siapa tetangganya. Terus sebutkan ke yang kedua itu ke tokoh spiritual yang saudara kagumi siapa gitu. Tidak perlu sebutkan nama. Terakhir baru ke saya. Nanti setelah itu rasakan apa yang saudara rasakan dari masing-masing. Bagaimana rasanya kalau ke apa? Ke tetangga saudara itu bagaimana apa yang saudara rasakan? Kalau ke tokoh spiritual itu yang saudara kagumi apa yang saudara rasakan? Terakhir pada saya apa yang saudara rasakan? Nanti silahkan saudara berikan itunya apa laporannya ya dari masing-masing. Silahkan Iya, Master. dari Bu Ahmad dan Pak Edi dimulai ya dari sekarang. Saya tunggu ya. Kalau suara saya kedengar, Master? Ya, kedengar. Halo, Master. Kalau dari tokoh spiritual saya, dia mengatakan, tidak, saya benar-benar mengajarimu. Bukan. Kalau dari tetangga saya, maksud saya bukan respon dari mereka. Apa yang dirasakan begitu? Rasakan misalkan apa terasa dirasakan dari yang dalam itu terasa bagaimana efeknya gitu. Efek dari yang dirasakan. Misal contoh begini, ada rasa tidak enak di kaki atau di tangan. Itu contoh ya, saya berikan contohnya seperti itu. Tapi kan tiap sensor setiap orang kan berbeda-beda. Jadi saya nggak meminta respon dari mereka seperti apa. Yang saya minta apa yang saudara rasakan begitu. Dari setiap kalau dari ya Pak Edi dari bagaimana? tokoh spiritual, kalau dari tokoh spiritual ya hati saya membantah. Artinya kamu nggak pantas mengatakan seperti itu karena dia tidak berbuat seperti itu. Ada kan saya nuduh dia pembohong. Ya, ada itu nggak ada perasaan sakit atau apa gitu? Nggak ada, cuma bantahan dari Nurani bahwa kamu jangan sembarangan bohong. Dia kan ngajarnya yang sebenarnya gitu. Itu yang dari Nurani saya. Saya kena marah dengan Nurani saya. Ya, oke. Sebetulnya lebih ke yang saya harapkan sebetulnya ke sensor perasaan sih. Apa yang dirasakan? Apa ada rasa sakit di punggung atau di kaki? Nggak ada. Kalau tetangga bagaimana? Kalau tetangga saya bilang kayak dulu saya merasakan tapi respon dari dia, loh apa yang
setelah saya bohongin Anda gitu. Saya kan tadi dulu Anda pembohong kepada tetangga, atau tetangga saya merasakan bahwa, loh, apa yang saya bohongi Anda? Jadi dia seperti menolak lah, membantah gitu loh perkataan saya. Ya, oh ya, saya nangkep kalau gitu berarti mungkin kurang ya itunya kalau menurut saya. Karena oke. Kalau yang pada saya terakhir Yang kalau Master juga sama seperti tokoh spiritual saya, bahwa Master Julio itu sungguh-sungguh mengajari muridnya agar inilah agar berhasil gitu. Apa yang disampaikan murid-muridnya bisa memahami dan menguasainya. Itu yang saya tangkap dari perasaan saya. Oke. Ya sudah nggak apa-apa. Yang mungkin saya bisa memahami gitu karena sensor setiap orang beda. Kalau Bu Ahmad, bagaimana Bu Ahmad? Enggak, Master. Jadi Perasaan gini ya, maksud saya jelaskan dulu. Perasaan tuh contohnya gini, kalau tetangga mungkin nggak kerasa apa-apa, mungkin ya, mungkin. Atau bisa jadi mungkin ada gitu. Perasaan tuh gini, aduh saya agak ada yang sakit mungkin di punggung atau di kaki. Itu contohnya yang dirasakan, tapi nggak mesti gini. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Itu saya ingin perbandingan antara ketiganya, bandingkan dengan yang saya yang terakhir gitu. Bagaimana yang saudara rasakan? Kalau Bu Ahmad bisa diceritakan. kalau saya, Master, jadi ketika saya mengatakan Dekat hujan bawah tadi ada gerimis. mengatakan hal tersebut, jadi yang sensor saya rasakan tuh enggak nyaman di bagian dada, memang itu terasa banget, Master. Jadi Itu tapi saat saudara mengucapkan itu ke siapa ya? ke tetangga. Jadi rasanya tuh enggak nyaman di dada, tapi bahwa apa enggak, jadi harusnya memang jangan mengatakan hal yang belum kamu ketahui gitu, Master. Jadi harusnya lebih mengenal dulu baru menilai gitu. Yang sewajarnya saja. Jadi harusnya Anda mengenal saya dulu baru mengatakan itu Master. Yang terasa di dada, Master. Jadi apalagi tidak nyaman sekali gitu. Kalau yang maksudnya saudara mengatakan saudara mesti kenal dulu, itu dari itu saudara atau bagaimana? Dari yang ketika saya bilang kamu pembohong itu, jadi ada muncul seperti itu. Muncul seperti itu, Master. Jadi lebih Mengenal jangan saya menilai dulu, gitu, Master. Ya, kalau ke yang tokoh spiritual yang saudara kagumi, apa yang saudara rasakan? Perbandingannya dengan tetangga ya. Lebih seperti tersenyum saja, Master. Jadi tersenyum saja, bahwa apa yang Anda katakan tentang saya itu betul gitu. Maksudnya betul begini, Master. Jadi setiap orang, pandanganmu pun tidak salah. Setiap orang yang dikatakan baik itu pun ada sisi hitam walaupun setitik. Yang paham itu diri saya. Jadi ketika Anda mengatakan saya ini pembohong, itu betul gitu. Pembohong yang bagaimana dulu itu
sesuai perspektif masing-masing penanya dan pemahaman masing-masing penanya gitu, Master. Ya. Oke. Begini Bu Ahmad. Jadi saya nggak menekankan apa respon dari ketiga orang itu, tapi apa yang lebih ditekankan kepada apa yang saudara rasakan. Saudara rasakan bagaimana, terus perbandingannya apa dengan yang tetangga barusan? Kalau yang untuk tokoh spiritual itu walaupun mungkin ada rasa tidak nyaman di tubuh itu ada, cuma lebih apa nggih? Jadi memaklumi gitu loh, Master. Jadi memahami bahwa itu memang mungkin seperti pembawaan atau bagaimana gitu, Master. Oke. Terlepas Kalau di dari Mm-mm. terlepas dari segala macam pengetahuan ataupun ilmu ataupun spiritual yang telah diperoleh, itu rasanya seperti itu, Master, bagi saya. Ya. Kalau untuk Master Pak Julio, bahwa ya mungkin saya secara jujur kurang lebih sih, cuma saya lebih memahami bahwa Master itu kalau soal murid itu lebih tahu gitu. Jadi tidak pantas saya mengatakan Master Julio hal tersebut, karena Master Julio tuh kalau soal murid itu lebih tahu, lebih paham, karena lebih dulu berjalan gitu loh, Master. Soal ilmu pengetahuan pun hal untuk Sambala ini kan lebih dulu paham, lebih berjalan. Master Paknya jangan dihilangkan, tetap saja. Oh, okay. Master Pak Julio gitu, Master. Ya. Jadi berarti gini ya. Kalau dari yang saudara rasakan, apa perbedaan di antara ketiganya? Pertama, yang tetangga dibandingkan dengan tokoh spiritual yang saudara rasakan, terakhir dengan saya, apa perbedaan efeknya begitu? efeknya tentu saja dalam hal energi, Master. Itu jadi berbeda sekali. Nah, Jadi timbal baliknya itu berbeda. Timbal balik itu pancarannya itu berbeda, Master. Nah, itu yang saya inginkan. Nggih, coba bisa dijelaskan ke saya, Bu Ahmad. Yang Jadi, tetangga dulu. Kalau yang tetangga saya itu pancarannya mungkin kurang ya, Master. Bukan saya merendahkan, tidak. Jadi kurang. Pancarannya kalau dalam hal energi itu kurang. Cuma kita kan seperti Master ajarkan bahwa setiap orang itu kan punya proses masing-masing. Mungkin belum ada pengenalan untuk hal tersebut gitu, Master. Nggak Gitu. apa-apa. Ini saya kan lagi kita kan praktek nih. Jadi ingin tahu saya. Ingin tahu, nggak apa-apa, sebutkan aja. Kalau nggak ada, nol sama sekali, sebutkan nggak apa-apa. Nggih kurang, Master. Jadi pancarannya ya memang di bawah yang Master ajarkan. Master ajarkan untuk merasakan itu. Kurang, oke, nggak apa-apa. Terus kalau yang tokoh spiritual? Lebih tinggi daripada saya itu pasti. Cuma nggih itu tadi jadi apa yang ingin kita serap, apa yang ingin kita dapatkan dari pancaran energi itu sebetulnya itu batasannya atau pelindungnya itu ya kita sendiri. Kalau kita mengizinkan hal-hal yang baik saja masuk, kalau sedikit saja hal-hal negatif. Enggak, Bu Ahmad, saya enggak menekankan tentang masuknya seberapa besar, atau yang penting pancarannya. Artinya kalau yang tetangga kecil tadi kan ya. Buatin kopi.
Nggih. Kalau yang Kalau Ya, berarti ini, ini agak besar berarti. besar Master, Nggih. tentu besar. Kalau coba bandingkan dengan yang saya. Tentunya eh, mungkin ada lebih ada level Master mungkin maaf nggih Master. Jadi Master Pak Julio itu agak di bawah dikit daripada tokoh spiritual itu. Gitu. Nggak apa-apa, Jadi nggak apa-apa. tapi memang tentu setiap eh, personal itu kan punya takaran masing-masing soal pemahaman dan penyerapan energi kan, Master. Jadi mungkin bagi Nggak apa-apa. Pak Edi lain lagi gitu, Master. Nggak apa-apa. Ini saya nanti bisa tahu gitu dari praktek ini. Kalau Pak Nggih, Edi, Master Pak Julio. terima kasih Bu Ahmad. Pak Edi Nggih, bagaimana? sama-sama Kalau Master Pak Julio. ya Pak Edi, ya Pak, ya Master. Kalau saya sih eh, dari apa ya, dari bentaran efek energinya yang bagaimana? Ya, masalah energi dari ketiga tokoh tadi saya tidak rasakan. Hanya saja yang saya rasakan itu ya saya kena marah sama batin saya. hmm, Artinya nurani saya melarang saya untuk menuduh orang yang tidak kamu tahu ke, ke, apa namanya? Jangan menuduh sembarang yang belum kau ketahui sebenarnya. Itu oke. Jadi nasihat lebih dari ke batin saya. Gitu. oke, berarti lebih ke pertentangan batin ya, nggak ada perasaan apa sakit atau apa di mana nggak ya? Oh, tidak ada. Malah saya kena marah sama diri saya sendiri, sama batin saya. Karena kamu jangan seperti itu. Menuduh sembarangan yang kau belum tahu benar apa tidaknya. Ya, ya. Ini nggak ada nuduh-nuduh orang sih, hanya ini praktek namanya gitu. Saya ingin tahu bagaimana hasilnya begitu. Yang Oke, saya rasakan gitu ya. Kalau kalau ya, ya, yang tadi yang awal saya rasakan bahwa eh, badan saya tidak ada rasa sakit apapun. Tapi kalau seperti yang saya pertama katakan, ketika saya ucapkan guru spiritual saya pembohong, dia ya. eh, dia jawab tidak. Saya benar-benar Oh, ingin mengajarkan yang sebenarnya. Gitu pula ketika kalau tetangga dia bingung loh. Kamu kok ngomong gitu? Saya buat apa sama kamu? Nah, itu saya rasakan. Nah, kalau ya, Master ya, Julio sama bahwa Master Julio itu tidak seperti itu. Dia itu hmm, sungguh-sungguh mengajarkan muridnya agar ya, bisa menguasai apa yang telah diajarkan. Itu ya. dari saya lah. Oke, oke. Saya udah nangkap ya, udah nangkap. Oke, terima kasih Pak Edi. Nah, sekarang kita ke sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya itu di Violet Flame itu sendiri itu ada tiga pancaran sinar ya. Pancaran sinar itu terdiri dari silver, gold, dan paling terakhir itu adalah diamond. Nah, saya ingin tahu, tolong rasakan dari pancaran hati yang terdalam. Dua saja, tokohnya dua. Yang pertama itu tokoh spiritual yang saudara kagumi itu satu. Kemudian saya gitu. Nah, saya ingin tahu seberapa jauh pancaran, tidak perlu disebutkan namanya ya, seberapa jauh pancaran dari mulai yang silver dulu, energi silver. Coba tolong dirasakan dulu dari hati yang terdalam, seberapa jauh pancarannya. Dari mulai tokoh dulu, terakhir baru saya. Untuk yang silver ya. Nanti kalau sudah, boleh disampaikan pada saya.
Kalau yang untuk tokoh spiritual itu ya memang dia yang putih silver? cemerlang. Apakah itu silver apa itu diamond, tapi ya Eh, berkilauan yang sangat yang menyilaukan seperti itu. enggak, Pak Edi, yang saya minta yang silver dulu. Silvernya bagaimana pancarannya? Em, Pancaran maksudnya begini, jangkauannya mungkin dia luas atau besar gitu. Nah, itu yang saya minta. Untuk yang silver ya, Eh, silver dulu. dia Silakan dia Pak Edi. sifatnya macam meluas begitu loh. Jadi macam mana gitu jangkauannya. Dia kalau kita pandang dia meluas, menyebar gitu. Nah, Kayak ya. jadi saya nggak tahu bagaimana cara mengukurnya. Oh ya, ya nggak apa-apa. Berarti artinya yang Ah, tokoh spiritual tadi dia luas ya, Iya, pancaran meluas gitu. silvernya. Seperti antena parabola dia akan melebar ya apa ya? Kayak menyeluruh, meliputi gitu lah. Oh ya, ya. Oke, saya nangkep. Kalau silver saya bagaimana bandingkan dengan tokoh spiritual tadi? Coba diniatkan, dirasakan di hati yang lebih dalam. Kalau untuk Eh, Silver Master Ah, itu, Pak Edi dulu, Pak Edi oh dulu. Pak Edi Bentar. dulu, nggih, silakan. Iya. Kalau Master Julio silver itu, Master Julio berada di dalam itu, dalam bola silver itu. Gimana? Artinya Master Julio itu di apa ya? Di dalam bola itu, dilindungi oleh silver itu. Ah, kalau saya tanya pancarannya lebih luas mana antara saya dengan yang tokoh tadi? Eh, Berbeda sifatnya. Yang satu dia akan memancarkan, sementara macam Mr. Julian ini seperti proteksi dirinya, Master. Deteksi diri. Kalau dari sisi tebalnya, Tebalnya nggak tahu kan kita nggak tembak-tembakan, oh jadi nggak ya tahu. ya oke. Sekarang kita masuk ke energi itunya apa goldnya ya. Goldnya bagaimana? Coba dirasakan, diniatkan, rasakan dari hati yang dalam. Perbedaannya antara tokoh spiritual dan saya. Kalau tokoh spiritual dia lebih ke sinar-sinar yang berkilauan kayak kayak pancawarna gitu, Bang. Artinya kelap-kelip di tumpukan berlian ya. Jadi kan menyilaukan berganti warna gitu. Jadi kayak seperti itulah berkilauan diamond kan warnanya macam-macam. Ya, ya. Untuk goldnya, Itunya nggak ada, goldnya nggak ada. oh nggak ada. Yang nggak ada. Jadi ada sih Ada. sedikit sekali. Jadi Sedikit, dominannya ke sedikit tanah kali. ya. Oke, Iya. kalau yang saya bagaimana, Pak Edi? Kalau kalau Master masih ada itu ada goalnya juga. Selain dari kilauan, goalnya juga ada. Ya, berarti artinya saya Tiga-tiga ada. ada ya, Tiga-tiga ada. ada. Sedangkan kalau yang tokoh tadi hampir hilang ya, Hampir hilang. Dia lebih banyak ke itu tadi warna lain. ke putih ke putih berkilauan, dan kemudian Oh seperti ya, berlian tadi itu yang macam-macam warna. Kalau Master ya, Dulu ya, ini ada ada. goldnya Oke, juga. Walaupun oke, yang oke. lebih luasnya itu yang silvernya, yang di kulit luarnya silver. Ya, 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 Dalamnya baru masih ada goldnya. ya, ya. Eh, eh, Kalau mau saya tegaskan lagi, Kak, jadi artinya yang tokoh spiritual tadi dikatakan tidak ada ya goldnya untuk goldnya. Nggak ada, nggak kelihatan itu, nyaris tak ada. Jadi hanya itu aja Hanya warna lain yang yang kelihatan. tidak. Oke, oke. Uh, Sekarang coba Pak Edi niatkan untuk yang diamond. Nah, yang diamond ini bagaimana? Energi diamond. Kalau saya rasakan
itu bisa menembus segala apapun gitu. Enggak, Mampu maksudnya menembus segala apapun. pancaran diamond dari spiritual dibanding dengan saya. Yang spiritual dulu, yang tokoh spiritual bagaimana pancarannya? Nemu nggak atau nggak nemu gitu? Modelnya meluas, Kalau dia nggak, susah saya. Dia bukan ke fokus, meluas. oh, berarti nggak ada Meluas juga dia. berarti. Iya. Dia meluas. Kayak matahari kan meluas, nggak memfokus. Matahari. Iya, berarti nggak ada lah ya. Kalau saya Dia gimana? meluas. Kelihatan. Tertangkap kalau saya. Kalau bahasa Julio eh, bisa difokuskan ke suatu arah gitu. Dia dominan memfokuskan ke satu arah. Itu Tapi tergantung ada pada berarti master artinya lah mau ya. arah kemana. Hah? Ya, ada berarti tiga-tiganya ada saya berarti ya. Ada. Nanti fokusnya itu tergantung master sendiri mau kemana ini tujuannya atau Enggak, mau dipakai apa. enggak perlu fokusnya. Yang penting ada lah. Ada berarti Ada, ya tiga-tiganya. ada. Nah, oke. Bu Ahmad, coba Bu Ahmad. Nggih, Master Pak Julio. Yang untuk silver itu, yang tokoh spiritual itu memang seperti terang banget, terang banget. Dikelilingi lah, menyebar banget gitu, Master. Bandingkan dengan yang saya, Bu Ahmad, bagaimana? Kalau Tingkat Master Pak keterangannya Julio dan itu, penyebarannya. kalau keterangannya tajaman Master sepertinya. Jadi Master itu lebih menjurus, fokusnya tuh kelihatan gitu. Terus Fokus penyebarannya penyebarannya mungkin lebih belum lebih seluas menyebar itu. mana? Lebih menyebar yang tokoh spiritual. Cuma Master itu terangnya itu seperti fokus gitu, Master. Seperti saya pernah bilang sama Master bahwa Master itu di dada itu pancarannya putih perak itu terang banget waktu itu kan. Nah, seperti itu. Jadi terang dan fokusnya itu menjurus seumpama satu titik fokus difokuskan sama Master itu kuat banget gitu, Master. Oh, oke. Coba sekarang yang Kopi mau. goldnya bagaimana, Bu Ahmad? Goldnya itu kalau yang tokoh Tokoh. spiritual kurang, Master, karena lebih lebih warna-warna, memang warna-warna, warna bukan warna gold yang mendominan. Oh, berarti nggak ada Kalau ya? ada tapi seperti samar, Master. Kalau Master Pak Samar. Julio kan Iya. terang, Ada ya. terang dan memang ketika aktif itu, maksudnya ketika afirmasinya aktif banget itu bisa sangat terang, Master itu. Jadi Ada, pada saat ini bagaimana kondisi goldnya yang ada pada saya? Coba Bu terang, Master, Ahmad, terang, terang. Terang terang. banget ya. Ketika Master afirmasi lagi pas posisi bagus, posisi eh, mungkin apa seperti posisi meditasi yang pas itu memang terang banget, Master. Oh, jadi sekarang kalau posisi sekarang terang dia. Kalau saya nggak pakai afirmasi ini, kalau nggak tahu kalau saya keluarkan afirmasi apa bedanya. Nah, Intinya terang banget atau terang, Bu Ahmad? kalau sekarang terang, Master. Tapi ketika Master itu lagi fokus untuk pas waktunya, maksudnya timingnya pas, Master kondisi
waktu mau afirmasi itu lagi bagus, itu terang Saya banget. nggak pakai, Fokusnya ya dapat. saya nggak sedang afirmasi. Jadi mungkin Bu Ahmad melihatnya gini, saya terang banget gitu ya. Kalau pas lagi ada momen pas, dia terang banget gitu ya. Nggih, betul, Master. Jadi kelihatan. Ya, berarti saya bisa tangkap bahwa gold saya itu terang, bisa juga terang banget gitu ya. Oke. Nggih, Master, Pak Julio. Yang ketiga, Bu Ahmad, diamond. Energi diamondnya bagaimana? Diamond yang tokoh spiritual itu tentu berpancar kurang lebih sama kayak yang perak tadi, Master. Jadi luas, menyebar, gitu, Master. Oke, kalau yang saya coba Bu Ahmad amati. Sepertinya Master kurang daripada itu, cuma lebih bling-blingnya itu kayaknya terang tapi tidak terlalu menyebar gitu, Mas. Fokusnya itu kayak membola gitu, Master. Kayak bola bulat gitu, Master. Nah, perbandingannya dengan tokoh spiritual bagaimana? Nah, tentu berbeda, Master. Jadi kalau tokoh spiritual itu menyebarnya luas banget, kalau Master belum seluas itu, gitu, Master. Tapi memang diamondnya Master itu karena belum seluas itu, jadi lebih kelihatan. Lebih Lebih kelihatan kelihatan. diamondnya. Jadi bling-blingnya itu seperti kita Kelihatan. memandang lebih dekat gitu loh, Master. Oh ya, berarti udah otomatis berarti oke, saya udah nangkep. Kalau bling-bling kelihatan itu berarti lebih jelas gitu loh. Seperti kita lihat dekat. Cuma kalau yang tokoh Ya, spiritual kan karena ya, menyebar kan, jadi samar dia ya. banyak juga, cuma lebih menyebar kemana-mana gitu, Master. Oke. Jadi intinya tokoh spiritual kurang fokus ya. Bisa dibilang begitu, cuma kan tinggal siapa yang berpendapat gitu, Master. Siapa yang melihat. Saya minta pendapat saudara, saya nggak minta pendapat orang lain gitu. Nggih, Master. Maaf, Master. Oke, jadi menurut saudara berarti artinya saya ulang ya, yang Nggih, tokoh spiritual tadi itu diamondnya dia lebih berpencar ya, yang nggih, spiritual. berpencar. Kalau yang Terang saya tapi berarti berpencar. jelas ya. Kalau yang saya nih ada bling-blingnya dia. Jelas fokus, Master. Oke. Oke, saya rasa itu cukup dari saya. Ini ini jadi apa? Bisa jadi bahan saya evaluasi juga nih nanti. Soalnya saya kan akan upgrade gitu Sambala ini. Ini saya nggak main-main gitu upgrade Sambala ini. Nggih, Nanti Master ada Pak juga, Julio. jadi nanti juga ada perubahan juga di levelnya. Kita akan beda nanti. Akan beda dengan grup Sambala lainnya gitu. Tunggu aja. Yang paling penting sekarang tuh saudara jalani saja dulu apa yang mestinya dijalankan di grup ya, seperti biasa. Nggih, siap, Master Pak Julio. Oke, kalau gitu saya stop dulu ini Zoom-nya, record-nya sebentar. Kemudian ini record-nya juga saya stop.